Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala rahmatil alamin. Sayyidil qudil muhajjalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sara ala nahjihi wa mudaka athahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jemaah sekalian rahimakumullah ta'ala jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita, sehingga alhamdulillah hari ini kita bertemukan kembali oleh Allah di tempat yang mubarak ini, insyaallah, dalam rangka kita menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhu 'ala kulli muslim. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap orang yang Islam. Tentu kita di dalam menuntut ilmu, kita harus menjaga niat kita supaya betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, dan juga amalan-amalan yang lainnya yang harus kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan membalas kebajikan seseorang, kebaikan seseorang yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan serta sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara niatan kita di dalam menuntut ilmu adalah dalam rangka kita mengangkat kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan diri kita, karena memang setiap kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita tidak mengetahui apa-apa. Wallahu akhrajakum ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari rahim kalian, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apa-apa. Tidak ada orang yang kemudian lahir dari kandungan dari rahim orang tuanya, lalu kemudian dia sudah pintar bahasa Arab misalnya, pintar menghibur, pintar atau sudah hafal Al-Quran, sudah mengetahui tafsir dan seterusnya. Tidak ada. Ta'allam falaysa lahu yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kama huwa jahil. Sebuah pepatah Arab mengatakan, maka belajarlah kalian, karena tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan dia serba tahu, sudah mengetahui banyak pengetahuan. Walaysa kama huwa jahil. Dan orang yang punya ilmu, insyaallah akan pasti berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Orang yang pintar berbeda dengan orang yang bodoh. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan katakanlah, tanyakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tentu tidak sama jawabannya. Maka niat kita dalam menuntut ilmu, niatkanlah karena kita ingin menuntut ketidaktahuan kita, ingin mengangkat kejahilan yang ada di dalam diri kita, supaya apa? Supaya kemudian kita mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita, dan kita dapat menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ta'ala, di dalam kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab tafsir, salah satu ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim. Jadi tafsir ini adalah ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap kita, setiap muslim. Kenapa dikatakan wajib? Karena tidak ada cara untuk kita dapat memahami Al-Quran selain kita belajar
tafsir. Jadi memahami Al-Quran itu wajib. Memahami Al-Quran itu hukumnya wajib. Tidak ada seorang Muslim yang tidak boleh tidak mengerti Al-Quran, tidak paham Al-Quran, karena itu adalah petunjuk kita, karena itu adalah undang-undang kita, karena aturan Allah itu ada di sana. Jadi kita harus mengerti Al-Quran. Nah, cara untuk mengerti Al-Quran itu adalah ilmunya namanya ilmu tafsir. Sehingga kaidah usul fikih yang mengatakan bahwa sesuatu yang menjadi wasilah kepada sebuah kewajiban, maka sesuatu itu wasilahnya itu menjadi wajib pula. Jadi belajar ilmu tafsir itu menjadi wajib karena tidak ada cara lain bagi kita untuk memahami Al-Quran dengan baik kecuali dengan kita belajar ilmu tafsir. Alhamdulillah kita sudah dengan sabar belajar ilmu tafsir ini, dan kita secara berurutan sudah mengkaji tafsir surat Al-Fatihah, satu-satunya surat yang wajib dibaca oleh setiap muslim dalam setiap hari, dalam hariannya adalah surat Al-Fatihah. Satu-satunya bacaan yang merupakan rukun dalam bacaan salat yaitu surat Al-Fatihah, dan kita alhamdulillah sudah bersama-sama mengkaji makna-makna yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan membantu kita di dalam menghadirkan khusyuan, kenikmatan di dalam menjalankan salat kita. Lanjut kita dengan surat Al-Baqarah, dan kemarin kita sudah sampai kepada ayat yang ke-74 yang berkaitan dengan kisah daripada Bani Israel dengan kehidupannya pada saat itu, khususnya pada saat kenabian Nabi Musa alaihissalam. Dan apa yang akan kita pelajari ini juga masih berkaitan dengan Bani Israel. Di dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi, khusus apa yang akan kita kaji di ayat 75 sampai dengan 82 nanti insyaallah, kaitannya dengan orang-orang Yahudi dan Bani Israel yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah Ta'ala berfirman, "Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fataha Allah 'alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun." Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang 75 sampai dengan 77, apakah kamu masih mengharapkan, saya baca dulu terjemahannya versi terjemahan bahasa Indonesia-nya. Terjemah itu hanya ahli bahasa, bukan tafsir. Kalau tafsir itu penjelasan detail, kalau terjemah itu hanya ahli bahasa. Afatatma'una yu'minu lakum, apakah kamu masih mengharapkan bahwa mereka akan percaya kepadamu, wahai Nabi Muhammad? Di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad. Kamu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Padahal kata Allah, sebagian dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Wa idza qala ba'dhum ila ba'd, dan apabila mereka kembali ke sesama mereka, qalu atuhaddits
apakah kamu menceritakan kepada mereka, kepada orang-orang mukmin, apa yang telah diterangkan Allah kepadamu? Yuhaddukum bihi inda rabbikum, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu. Apalah takdimu, tidakkah kamu mengerti, tidakkah kalian berpikir? Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan atau nyatakan. Bapak-bapak dan ibu sekalian berjamaah rahmani wa rahmatullah ta'ala jami'an. Di ketiga ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita orang-orang mukmin, khusus muqaddamnya dalam hal ini adalah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan secara umum adalah kita semua sebagai umatnya. Kata Allah, "Afatatma'una ayyuhal mu'minun." Apakah kalian masih mengharap? Apakah kalian masih mengharap bahwa orang-orang Yahudi itu ayyuminu lakum, akan beriman, akan percaya kepada kalian? Padahal mereka ini adalah kelompok-kelompok, yakni orang Yahudi ini adalah kelompok orang yang menyimpan. Mereka bisa menyimpan, berani menyimpan daripada ajaran yang benar, padahal nenek moyang mereka, sekali lagi konteksnya adalah pada saat itu orang-orang Yahudi yang ada di masa Rasulullah. Nenek moyang mereka, kakek nenek mereka itu adalah orang-orang yang menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat bayyinat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mereka saksikan sendiri ya, dalam kisah Nabi Musa yang sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana tentang kisah yang paling dekat kemarin, kisah apa? Baqarah. Ya, sapi betina. Sebelumnya lagi bagaimana kemudian kisah tentang Qaryah, ya, Ashabul Qaryah, dan kisah-kisah yang lain. Belum lagi kemudian mukjizat yang secara langsung diturunkan kepada Nabi Musa di hadapan mereka. Tetapi mereka tidak percaya itu. Itu tidak membuat mereka kemudian tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka sedang melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qasat qulubuhum. Bahkan yang ada justru sebaliknya, hati mereka tambah keras, ya, tambah menentang, tambah tidak percaya. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Ada juga di antara orang-orang Yahudi itu, ya, yasma'una kalam Allah, ya, mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diturunkan kepada mereka, yaitu Taurat dalam hal ini, ya, yaitu At-Taurat. Imam As-Sudi mengatakan wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, ya, maksudnya adalah Taurat. Tsumma yuharrifunahu, lalu kemudian Taurat itu mereka harrifunahu, mereka mereka simpangkan, mereka rubah isinya dan maknanya, ya, mereka takwilkan sendiri-sendiri, ya. Ada juga ulama yang mengatakan wa qad kana fariqun minhum, fariq di sini, ya, kelompok yang dimaksud di dalam ayat ini adalah para ulamanya dari mereka. Jadi tidak setiap orang Yahudi mengerti Taurat secara secara keilmuan. Sebagaimana juga sekarang tidak semua orang Islam mengerti Al-Qur'an secara makna, secara menyeluruh, ya. Maka yang dimaksud dengan fariq di sini adalah ulama-ulamanya, ulama-ulama Yahudi. Wa qad kana fariqun minhum, ya, telah ada sekelompok dari mereka
yaitu ulama-ulamanya, yasma'una kalam Allah, mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada mereka, yaitu Taurat, tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka selewengkan, kemudian mereka rubah, kemudian mereka persimpangkan makna-makna yang ada di dalamnya. Mim ba'di ma aqaluh, setelah mereka memahaminya. Jadi mereka menyimpangkan Taurat, mereka menyelewengkan Taurat, mereka merekayasa Taurat, merubah isi Taurat itu bukan karena mereka tidak tahu, tapi justru setelah mereka memahaminya. Apa kemudian motivasinya kok seperti itu? Motivasinya tiada lain dan tiada bukan adalah karena kesombongan mereka, karena hati mereka yang sudah tertutup. Sebab apa yang ada di dalam Taurat itu tidak sesuai dengan keinginan mereka, keinginan hawa nafsunya. Dalam hal ini utamanya kaitannya dengan apa yang berkaitan dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang nabi yang akan turun di akhir zaman itu, ya, sudah Allah jelaskan di dalam Taurat bahwa dia adalah orang Arab dan seterusnya. Sementara harapan mereka bahwa nabi itu akan terus dari kabilah mereka, Bani Israel. Loh, ini bukan dari Bani Israel. Nah, ini enggak sesuai dengan harapan. Maka itu kemudian mereka rekayasa ayatnya, mereka sembunyikan. Ya, mereka sembunyikan. Oleh mereka di sini siapa? Sekali lagi ulamanya, ustadznya, ya, kiainya. Oleh kiainya ini ayat ini tidak diberitahukan kepada masyarakatnya, kepada umatnya, kepada jamaahnya. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan ketidaksesuaian selera mereka atau harapan mereka dengan apa yang ada di dalam Taurat tersebut. Summa yuharrifunahu, maka oleh mereka kemudian itu ditahrif, diselewengkan maknanya, ya, diselewengkan maknanya. Ibnu Zaid mengatakan bahwa Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu lalu mereka rubah, ya. Yang halal mereka jadikan haram, hukum Allah yang ada di dalamnya itu. Yang haram dijadikan halal. Yang hak mereka rubah menjadi yang batil. Yang batil mereka rubah menjadi yang hak. Sekali lagi mereka ini adalah para ulamanya, para ustadznya. Kemudian kalau ada orang yang datang kepada mereka konsultasi hukum, konsultasi agama, konsultasi hukum agama, hukum berniaga, hukum apapun yang mereka butuhkan di dalam kehidupannya, kalau mereka yang konsultasi ini bawa hadiah, bawa uang begitu, memberikan sesuatu kepada ulamanya, ya, kepada ulama Yahudi ini, maka mereka kemudian akan memberikan fatwa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang yang datangnya itu. Sehingga ada legitimasi untuk orang melakukan sesuatu yang kemudian orang itu merasa bahwa dia melakukan yang benar, padahal sesungguhnya adalah tidak seperti itu, ya. Jadi kebenaran yang dipesan, ya, kebenaran yang dipesan. Wa idza ja'ahumul mubtil, begitupun kalau ada orang yang mengharapkan suatu kebatilan supaya kebatilannya itu terlegitimasi, ya, kemudian mereka datang kepada rahibnya, rahib yang tepatnya, kepada rahibnya, kepada ulamanya, kepada ustadznya, datang bawa hadiah, ya, rahib, saya ada urusan ini. Dia tahu bahwa urusan ini tuh bukan hak, bahwa ini tuh salah begitu, bahwa kemudian kata rahibnya, oh ya nggak apa-apa kalau cuman begini doang mah. Nah, kemudian itu dia siarkan kepada orang lain supaya menjadi pembenaran apa yang ia lakukan. Akhraju lahu dzalikal kitab, ya, fahuwa fihi muhiq, ya, sesuai dengan keinginan orang tersebut. Kemudian, ya, kalau mereka ada kebutuhan sesuatu kaitan dengan hawa nafsunya,
mereka datang dan ustadznya mengiyahkan, rahibnya mengiyahkan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Nah, padahal kita itu ya tidak boleh mengatakan kepada orang, mengajak kepada orang, memerintahkan kepada orang suatu kebajikan kalau tidak kita laksanakan, atau sebaliknya ya, melarang kepada orang kemungkaran tapi kita melaksanakan kemungkarannya. Apalagi kalau kemudian merubah suatu yang mungkar menjadi yang hak menjadi yang mungkar. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Jadi orang-orang Yahudi ini mentahrif, menyelewengkan makna yang ada di dalam Taurat itu bukan karena kejahilannya. Sekali lagi, bukan karena kejahilannya, tapi justru karena keilmuan mereka, ya, pengetahuan mereka. Min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, dan dia pun sadar bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak benar. Ya, itulah orang-orang Yahudi. Jadi ikhwatal iman wal Islam azani Allah wa iyyakum jami'an, Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan kita, sedang mengingatkan Nabi Muhammad dan kita semua sebagai umatnya. Apakah kalian masih mau percaya dengan komitmennya orang-orang Yahudi, dengan omongannya orang-orang Yahudi? Apakah masih bisa dipegang omongan mereka ini? Ini ceritanya udah banyak, ya. Kisahnya udah berjilid-jilid, udah banyak episodenya. Mereka itu kemudian ngomong A, ya, yang dilakukan B, bahwa berjanji akan seperti ini, lalu kemudian pada saatnya tidak konsekuen dengan perjanjiannya, tidak komitmen dengan apa yang sudah mereka ikrarkan. Ya. Jadi itu ayat yang pertama. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan mereka ini, orang-orang Yahudi ini, pada saat itu ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka akan pura-pura menjadi orang yang beriman. Oh iya, kami pun beriman seperti kalian, ya. Kami pun beriman. Ini saya tidak mau mengait-ngaitkannya dengan konteks kekinian, begitu ya, apalagi dengan politik, ya. Tapi contoh yang paling enak itu ada di sana, tapi janganlah kita masuk ke situ, ya. Janganlah kita masuk ke situ. Tapi saya tadi pagi itu baca tagline berita tentang politik identitas, ya, bahwa kita itu selalu disudutkan, ya, dengan politik identitas, ya. Tapi ada seorang tokoh mengatakan bahwa siapa di antara politikus kita, terutama yang mau menuju RI 1 misalnya begitu, ya, yang tidak menggunakan politik identitas. Karena dalam catatan sejarah kita, ya, dalam catatan perjalanan bangsa kita, tidak ada seorang pun calon pemimpin, entah itu levelnya mungkin bupati karena pemilihan dari level situ, ya, atau lurah mungkin di bawah, loncat ke bupati karena camat dengan penunjukan, ya, kedinasan, kemudian level provinsi, gubernur gitu kan, bupati atau wali kota tingkat 2-nya, apalagi RI 1 misalnya tingkat tertingginya di pusat. Tidak ada calon pemimpin yang tidak datang sowan ke pesantren, ke ulama, ke kiai, tidak ada. Nah, saya khawatir dengan ayat ini, ya, khawatir dengan ayat ini. Mudah-mudahan tidak, tapi itu untuk menunjukkan bahwa loyal mereka kepada kita kaum muslimin. Ya, kembali kepada ayat, kita tidak ingin bicara politik ini, jangan dipancing-pancing pula kita nih. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jadi kalau mereka bertemu dengan kelompok orang yang beriman, ya, kelompok pesantren, kelompok ustadz, mereka mengatakan, oh, saya juga santri, saya juga ustadz, saya juga seperti kalian. Qalu amanna.
Qalu amanna. Jadi orang-orang Yahudi dulu itu kalau ketemu dengan orang mukmin, mereka mengatakan kita juga beriman. Qalu amanna, kita bagian daripada kalian, ya, sebagai orang-orang mukmin, ya. Kita juga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita juga sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu, tapi pada saat mereka kembali ke kelompoknya, ke golongannya, ya, mereka mengatakan hal yang berbeda. Ya, mereka mengatakan hal yang berbeda. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Maka tatkala tadi ada orang yang kemudian ketemu dengan orang yang beriman, itu mereka mengatakan kami juga beriman, supaya mereka diterima, ya, supaya mereka diterima orang-orang Yahudi ini di hadapan Rasulullah SAW atau di komunitas kaum muslimin. Kita beriman, ya. Kita bertemu dengan Rasul berarti kita sahabat Rasul, karena definisinya sahabat Rasulullah SAW itu adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beriman. Wa matu ala dzalik, dan meninggal pun dalam keadaan dia masih beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu definisi sahabat. Jadi kalau orang bertemu dengan Rasul tapi tidak beriman, maka itu tidak dikatakan sahabat. Abu Jahal bisa bertemu dengan Rasul tetapi tidak sahabat, ya. Yang dikategorikan sahabat itu orang ketemu dengan Rasulullah SAW secara langsung, secara fisik, walaupun hanya sebentar, kemudian setelah itu dia pergi kemana misalnya karena orang luar negeri misalnya begitu. Nah, itu tetap dikategorikan sebagai sahabat kalau dia kemudian meninggal masih dalam kondisi beriman kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata orang-orang Yahudi ini kita juga ketemu Rasul, kita sahabat, ya, kita sama, kita friend, ya. Tapi tatkala mereka datang ke kelompoknya, di kelompok yang lain ini menunggu. Nah, menunggu dengan sebuah kekhawatiran. Sejatinya mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka juga punya kepentingan. Mereka juga punya kepentingan. Apa kepentingan mereka? Kepentingan mereka bahwa mereka ingin mengetahui update, ya, informasi-informasi yang berkembang di Madinah, ya, baik itu terkait dengan kehidupan, ya, dengan masyarakat, kemasyarakatan sosial, maupun dengan firman-firman Allah yang baru turun. Jadi mereka juga ingin tahu, kepo tentang itu. Maka mereka, ya, secara rutin, secara berkala mengutus beberapa orang untuk bertemu dengan orang-orang mukmin, untuk bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, bahkan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika orang-orang ini balik lagi ke kelompoknya, mereka bertanya, ya, qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Tadi kamu pas pergi ke sana, kamu bocorin enggak informasi yang ada di kita? Liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Sebab kalau sampai bocor, justru itu akan mencelakakan kita. Itu akan menjadi hujah mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu tahu bahwa sebenarnya Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan sampai bocor. Kata mereka begitu. Jadi terutama kata ulama-ulamanya tadi, kata rahibnya tadi itu, ya. Jadi kepentingannya seperti itu, spionase, ya, disuruh pergi ke sana. Ketika balik, ya, sebelum ditanya informasi apa yang didapatkan, dicerca dulu, ya, ditanya-tanya dulu, apa yang kalian sampaikan di sana tadi, apa yang kalian omongkan. Jangan sampai kalian, kalau kata orang Sunda, keceletot, kepleset lidahnya, kemudian membocorkan rahasia. Nah, itu. So kalau itu bocor, bahwa kalau tahu orang-orang muslim itu, Nabi Muhammad itu tahu bahwa di dalam kitab kita ini ada sesungguhnya kebenaran tentang kenabian Muhammad SAW itu, maka celaka kita.
Ya, celaka kita utamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuhajjukum bihi inda rabbikum. Afala taqilun. Makanya mikir kata mereka. Itu harus terus kalian pikirkan, harus terus kalian berhati-hati untuk itu. Ikhwatal iman wal Islam, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Para jemaah sekalian, jadi inilah orang-orang Yahudi ya yang mereka mengaku beriman ya kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi sesungguhnya tidak seperti demikian hakikatnya, dan mereka inilah yang disebut dengan golongan orang-orang munafik. Golongan orang-orang munafik dengan nifaq al-akbar, kemunafikan yang tingkatannya paling besar adalah munafik yang memperlihatkan ya, keimanan, keislaman, tetapi di dalam hatinya sama sekali tidak ada. Ya, justru yang tertanam adalah kekufuran. Nah, itulah. Jadi orang-orang Yahudi ini ya karena kondisi mereka yang lemah, karena kesombongan yang ada pada dirinya, mereka bertransformasi itu ya menjadi orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ya, diriwayatkan bahwa mereka ini orang-orang Yahudi yang tadi disuruh untuk bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi itu disuruh perginya itu di pagi hari ya. Jadi pemimpin-pemimpin mereka itu ya mengutus orang-orang yang untuk spionase tadi itu pura-pura beriman itu di pagi hari ya. Fakanu ya'tunal madinah bil bukri ya, bukratan. Jadi perginya ke sana itu pagi-pagi ya, menghadap atau menemui orang-orang mukmin itu. Wa yarji'una ilaihim ba'dal 'asri. Kemudian selepas asar ya mereka balik dan kemudian ditanya ya oleh yang lain-lainnya tadi itu, yang mengutusnya tadi. Wa qala qa'ifatun min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ya, ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, ayat ke-72 daripada surat Ali Imran. Kata Allah, dan sekelompok dari orang ahlul kitab Yahudi ya, mereka berkata, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Berimanlah kalian ya seperti berimannya orang-orang yang telah beriman wajhan nahar, di awal pagi. Wajah itu kan adanya di depan. Jadi wajhan nahar artinya depannya hari. Jadi depannya hari itu ya pagi ya. Wajhan nahar ini bahasa Al-Qur'an ya, Masya Allah ya, bahasa yang indah. Waqfuru akhirahu, dan kufur lagi kalian di akhir harinya, di sore harinya tadi badal asri itu, la'allahum yarji'un ya, la'allahum yarji'un. Jadi mereka ya mengatakan, ayo masuk Madinah di pagi hari dan kita pura-pura jadi orang Islam ya, supaya mereka mengetahui kabar-kabar dan urusan-urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan udah sore hari mereka balik ke kelompoknya, ke komunitasnya, dan kembali tentunya dalam keadaan kufur waliyadzubillah ya, waliyadzubillah. Kemudian ikhwatal iman wal Islam, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka ini sadar ya, orang-orang Yahudi ini, tidakkah mereka sadar, tidakkah mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan maupun apa yang mereka terang-terangkan ya, terang-terangan. Jadi mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu
Abul Aliyah mengatakan bahwa apa yang mereka sembunyikan dari kekufuran kepada Nabi Muhammad SAW dan pendustaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW itu mereka tahu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan kondisi itu, dan mereka nanti akan mendapatkan itu semua tercatat dalam catatan amal orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang ulama juga ahli tafsir, ahli hadis, ya, ahli berbagai macam bidang ilmu dari kalangan tabi'in, ya, beliau juga termasuk yang berguru kepada Ibnu Abbas, ya. Hasan Al-Basri mengatakan annallaha ya'lamu ma yusirrun, maksudnya di dalam ayat itu bahwa Allah mengetahui segala apa yang mereka sembunyikan, mereka rahasiakan adalah apa yang mereka rahasiakan ketika mereka berpisah atau berpulang, ya, dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan kembali berkumpul dengan komunitasnya. Mereka saling melarang satu sama lain untuk mengabarkan kepada salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad SAW tentang apa yang ada di dalam kitab mereka, di dalam Taurat, tentang kenabian Nabi besar Muhammad SAW, supaya itu tidak menjadi argumen yang kuat bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk memaksa mereka atau mengajak mereka untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Nah, jadi biarin aja deh, nggak usah dikasih tahu. Kalau kenabian Nabi Muhammad SAW itu ada di dalam kitab itu, biarin aja. Ya kalau mereka mau dakwahin kita, ya kita dengerin aja dan seterusnya. Nah, kasarnya begitulah. Ya, kalau kita terjemahkan dengan bahasa kitanya begitu kurang lebih. Ya. Padahal, ya, tentunya Nabi Muhammad SAW tahu, ya, diberitahu oleh Nabi kita, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tentang kondisi mereka itu, karena Allah Subhanahu Wa Taala ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Yang mereka tampakkan itu apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah keimanan yang mereka ngaku-ngaku itu, ya. Jadi Allah tahu bahwa yang mereka sembunyikan itulah yang sesungguhnya, yang mereka tampakkan itulah kepura-puraan mereka. Jadi Allah tahu itu, ya. Allah tahu itu. Ikhwatal iman wal Islam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, ini tiga ayat ini oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir yang sedang kita bahas ini dijadikan satu rumpun penjelasan, ya. Jadi makanya sebelum nanti kita masuk ke ayat yang berikutnya, ke-78, saya ingin menambahkan hikmah apa yang kemudian menjadi pelajaran kita dari tiga ayat ini. Nah, ini yang pentingnya, ya. Jadi kita membaca tentang kisah orang Yahudi di zaman Nabi ini bukan hanya sekedar mendengarkan dongeng, ya, tapi ada pelajaran yang harus kita petik, yang harus kita ambil, ya, yang kemudian itu kita amalkan di dalam keseharian kita. Yang pertama adalah bahwa di dalam kehidupan kita, ya, akan ada, ya, atau didapati orang-orang yang berpura-pura loyal kepada kita, baik kepada kita, tapi sesungguhnya mungkin tidak seperti itu. Sesungguhnya tidak seperti itu. Maka kita harus mengambil sikap hati-hati dan waspada terhadap orang seperti ini. Jangan sampai kemudian mereka merugikan kita, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap orang-orang munafik itu tidak ada perlakuan yang frontal, perlakuan yang secara zahir. Makanya di antara sahabat itu ada sahabat yang bernama siapa? Huzaifah, ya.
yang selalu dipepet oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, lantaran Umar ingin sekali tahu apa yang ditahu oleh Hudzaifah ini ya dari Rasulullah SAW, yang dipesankan oleh Rasulullah SAW untuk tidak dikasih tahu pada orang lain. Yaitu apa? Yaitu list nama orang-orang munafik. Ya, Rasulullah tahu siapa orang-orang munafik di Madinah ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan kemudian Rasulullah kasih tahu pada salah seorang sahabat, tapi jangan dikasih tahu kepada yang lain. Jadi tidak ada perintah dari Rasulullah SAW untuk memerangi secara terbuka orang-orang munafik. Secara fisik tidak ada. Yang diperangi itu orang kufar, orang yang benar-benar memerangi begitu. Tapi orang yang pura-pura masuk Islam, maka dia dengan pura-puranya saja sudah menjadi aman. Apalagi kalau betul-betul masuk Islam. Tuh. Maka sikap kita pun begitu. Kalau ada orang yang kayaknya orang ini jahat sama kita dan seterusnya, tapi kita nggak bisa ini mengungkapkan dan seterusnya. Bagaimana sikap kita? Sudah muamalah saja secukupnya dengan orang seperti itu. Sebagaimana juga Rasulullah SAW dulu memperlakukan mereka dengan tetap kewaspadaan yang tinggi ya pada diri kita supaya kita tidak dicelakai oleh mereka. Itu yang pertama. Nah, pelajaran penting ini. Yang kedua, bahwa akan ada dan sudah ada orang-orang di dalam kehidupan ini yang berupaya untuk merubah kebenaran, melencengkan kebenaran dari kebenaran, bukan karena ketidaktahuan, bukan karena kebodohan, tapi justru karena keilmuannya, sehingga kemudian dia berupaya melencengkan kebenaran ini supaya tidak diikuti oleh orang-orang. Nah, kita tidak usah bikin contohnya. Bapak Ibu insya Allah sudah dengan mudah insya Allah langsung tergambar di otak kita kan, banyak contohnya. Nah, nggak usah disebutin. Ya, insya Allah itu benar contohnya. Nah, yang kedua, yang ketiga berarti ya. Yang ketiga, bahwa ya, apa yang menjadi sifat orang-orang Yahudi yang ada di dalam ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain ya, itu ketika Allah Subhanahu wa taala nanti di ayat berikutnya ya, menyampaikan hukuman untuk mereka, maka hukuman itu bukan khusus untuk orang Yahudi karena Yahudinya, bukan. Tapi hukuman itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang Yahudi karena perilakunya. Sehingga kata para ulama, meskipun bukan orang Yahudi, kalau kemudian berlaku dengan perilaku yang sama, maka mendapatkan konsekuensi yang sama. Ya. Tadi kan orang Yahudi mengganti-ganti kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Mereka sembunyikan sebagiannya, tidak disampaikan kepada umat ya, kebenaran itu, atau dia melegitimasi apapun yang dilakukan oleh orang dan seterusnya, sehingga orang Yahudi itu nanti akan disebutkan di ayat berikutnya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan, dengan neraka dan seterusnya. Maka ya, siapapun orang walaupun dia bukan orang Yahudi melakukan hal yang sama, kata para ulama, dia akan mendapatkan apa yang diberikan kepada orang Yahudi karena melakukan perkara itu. Ya, jadi bukan al-ibratu ya, konsekuensi itu datang atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukuman itu bukan karena orang Yahudinya, bukan, tapi karena perilakunya,
Gitu ya. Yang keempat tentunya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang terakhir yang tadi 77, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ini akan kalau kita amalkan ayat ini maka akan menghantarkan kita insyaallah taala kepada martabat, kepada level beragama yang paling tinggi. Level beragama yang paling tinggi. Apa itu level agama? Level beragama. Level beragama itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama Islam. Seorang ya mengamalkan rukun Islam, perintah-perintah agama, sholat, puasa, zakat diamalkan. Nah, jadi lahirnya sudah taat. Yang kedua iman. Hatinya juga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga adalah ihsan. Nah, ihsan ini kata Rasulullah SAW, anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Level agama yang ketiga ini orang dalam kondisi apapun, dalam menyendiri, dalam keramaian, di hadapan orang, tidak ada orang, apapun suatu kondisinya, kalau sudah datang apa yang harus dia tunaikan untuk Allah, dia tunaikan. Ya, apapun situasinya, ya, kalau itu agama memerintahkan begini, dia lakukan. Agama melarang ini, dia tinggalkan. Ya, karena dimanapun dan dalam situasi apapun, dia ini merasa dan memang seperti itu adanya, selalu diawasi oleh Allah. Ini ihsan. Nah, ayat ini awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak mengetahui? Apakah kita tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh orang maupun apa yang ditampakkan oleh orang. Nah, kalau kita tarik di dalam kehidupan diri kita, ya, konteksnya ayat ini, maka berarti kita mesti hati-hati dalam keadaan rame, dalam keadaan sepi, menyendiri maupun berjamaah, bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu diawasi oleh Allah. Nah, itu pelajarannya, ya. Kisahnya tadi, ya, pelajaran yang dapat kita petiknya itu yang barusan. Lalu ikhwatal iman, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kita berlanjut pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat ke 78 dan 79. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan di antara mereka orang-orang Yahudi, saya bacakan terjemahnya, versi resminya. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, yang tidak mengetahui Alkitab, katanya. La ya'lamuna al-kitab, tidak mengetahui Taurat, kecuali dongeng bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, maka celakalah, ya, yang besar, ya, bagi orang-orang yang menulis Alkitab itu dengan tangan mereka sendiri, ya. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim Tsumma yaquluna hadza min indillah, lalu mereka katakan bahwa ini adalah dari Allah,
dengan maksud dan tujuan liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang telah mereka kerjakan. Itu terjemahannya. Lalu bagaimana maknanya, tafsirnya? Kata Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat ini, wa minhum ummiyuna, bahwa di antara mereka ada orang-orang yang buta huruf. Ya. Ummi, ya, yaitu maksudnya adalah dari mereka dari ahlul kitab. Ya. Al-ummi itu adalah orang yang tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Ya. La ya'lamuna al-kitaba illa amani. Mereka tidak mengetahui apa yang ada di dalam Alkitab itu, apa yang ada di dalam Taurat itu mereka nggak tahu. Ya. Mereka nggak tahu. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa yang melakukan tahrif itu siapa? Ulamanya. Bukan semua orang Yahudi kemudian melakukan itu, ulamanya. Kan kita juga orang Islam, tidak semua orang Islam ngerti Al-Quran, bisa baca Quran, bisa tafsirnya, tahu tafsirnya, tidak semua. Hanya level-level, hanya orang-orang tertentu, ya, level keilmuan tertentu, ustadz, mungkin kiai, ajengan, ulama dan seterusnya, ya, buya dan seterusnya. Jadi mereka juga sama. La yadruna ma fihi, mereka diantaranya itu ada yang nggak tahu apa yang terkandung di dalam Taurat itu. Nah, itulah orang yang ummi, karena mereka nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nah, sifat ini juga dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sifat ummi ini. Ya. Nabi Muhammad SAW juga adalah termasuk orang yang tidak bisa membaca dan menulis, ummi, buta huruf. Tapi buta hurufnya Nabi Muhammad SAW itu tidak seperti sifat buta huruf itu kalau ada pada diri orang lain. Kalau kita, saya misalnya, buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, maka itu menjadi aib, jadi kekurangan. Oh, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, jadi kekurangan. Kita pun susah, tersiksa, ya kan? Mau pergi kemana gitu, nggak bisa baca petunjuk jalan. Petunjuk jalan ada, tapi nggak bisa baca, akhirnya bisa kesasar-sasar kita. Tapi buat Nabi Muhammad SAW, buta huruf itu menjadi kelebihan dan bagian kesempurnaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tentunya Nabi Muhammad SAW segala sesuatunya langsung dibimbing oleh Allah. Yang kedua, ya, karena Al-Quran itu turun pada masa orang-orang itu sedang marak-maraknya, kalau di kita itu sedang tren, ya, orang menggunakan sastra. Ya, orang menggunakan sastra. Sastra itu bukan hanya sekedar berbahasa, sekedar menulis, tapi tingkatannya itu udah tinggi. Dan Al-Quran turun pada saat itu, ya, dan bahasanya mengalahkan ahli-ahli sastra, pujangga-pujangga yang pada saat itu paling keren, mengalahkan. Andai saja Nabi Muhammad SAW itu bisa menulis dan bisa membaca, maka Al-Quran itu akan dituduh, diprasangka itu sebagai produk knowledge-nya Nabi besar Muhammad SAW. Tapi karena Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, orang nggak ada kesempatan untuk menuduh itu bahwa itu karya tulisnya Nabi Muhammad, tidak ada. Nah, jadi sifat ummi bagi Nabi Muhammad SAW bukan kekurangan, tapi justru menjadi kelebihan dan tanda kesempurnaannya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bedanya kita dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi sifat ummi ini dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, tapi beda dengan umminya yang sana, dengan umminya orang Yahudi atau bahkan juga dengan kita, ya, beda, ya, beda. Kemudian di kota iman wal Islam azan Allah wa iyyakum jami'an. Wa minhum ummiyun, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan ummi di sini bukan ummi hakiki, orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tetapi ummiyun di sini adalah qaumun lam yusaddiqu rasulan arsalahullah wala kitaban anzalahullah, adalah kaum yang tidak mempercayai rasul yang telah diutus oleh Allah kepada mereka, dan kaum yang tidak bisa mempercayai atau menerima kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Justru malah mereka kemudian menulis aturan, membuat aturan dengan tangan mereka sendiri, ya. Lalu kemudian mereka mengatakan hadza min indillah. Inilah kitab atau aturan yang diturunkan oleh Allah. Nah, ini nanti ada pelajarannya juga. Ada pelajarannya juga. Jadi kata Ibnu Abbas, maksud ummi di dalam ayat ini adalah kiasan. Di orang-orang Yahudi pada saat itu bukan mereka nggak bisa baca tulis, tapi disebut ummi itu karena walaupun mereka bisa baca tulis, mereka seperti orang yang tidak bisa baca tulis. Ya, sudah ditunjukkan, dituliskan di dalam kitab mereka bahwa akan ada nabi yang lahir di akhir zaman sebagai rasul dan nabi penutup, tapi mereka seolah-olah tidak membaca itu. Seolah-olah mereka tidak bisa membaca itu. Buta huruf untuk membaca itu. Sudah diturunkan kepada mereka Alkitab, tapi seolah-olah mereka tidak bisa membacanya, aturan-aturan yang ada di dalam itu. Fakatabu kitaban biaidihim, yang ada malah justru mereka bikin dengan sendirinya aturan-aturan itu, dan mereka mengklaim bahwa inilah aturan Allah, inilah aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang terjadi dengan mereka, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat, ya, yang yang paling ahli di dalam ilmu tafsir. Ikhwatal iman wal Islam azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya. La ya'lamu wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Ya, mereka tidak memahami kitab yang diturunkan kepada mereka illa amaniya. Ya, kecuali mereka mengira bahwa itu adalah hanya dongeng-dongeng saja, katanya. Amani, angan-angan. Wa inhum illa yadhunnun, ya. Dan apa yang mereka prasangkakan, ya. Wa inhum illa yadhunnun, kata Imam Mujahid, ma yakdzibun, dan tidak ada yang mereka kerjakan terhadap Alkitab yang diturunkan kepada mereka itu kecuali mereka dengan sikapnya itu, tidak ada sikap yang mereka ambil terhadap Alkitab yang diturunkan kepada mereka itu illa yakdzibun atau yukadzibun, ya, kecuali sikap mendustakan. Ya, mendustakan itu artinya tidak menerima, ya, tidak menerima, ya, tidak menerima. Yadhunnuna dzunun bighairil haqq. Ya, sementara Imam Qatadah mengatakan maknanya adalah yadhunnun, maknanya adalah mereka menyangka prasangka-prasangka yang tidak benar terhadap kitab yang diturunkan kepada mereka. Jadi di antara ahlul kitab, orang-orang Yahudi itu ada orang yang ummi, ya, yaitu orang-orang, ya, kalau kata Ibnu Abbas bukan ummi tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ummi adalah kiasan, ya,
karena mereka diberi Alkitab, di dalamnya ada aturan-aturan Allah, ada perintah-perintah Allah, ada kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang kenabian terakhir, tapi mereka tidak menjalankan itu, seolah-olah mereka tidak bisa membaca. Ya, seolah-olah mereka tidak membaca. Tapi malah justru sebaliknya, mereka bikin tandingan, mereka bikin aturan-aturan yang lain, lalu mereka katakan, mereka klaim bahwa inilah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Simpulnya bahwa apa yang mereka, sikap mereka terhadap Alkitab itu adalah wa inhum illa yadhunnun, mereka mendustakan. Fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim, maka celaka besarlah, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis aturan tadi itu, Alkitab bi aidihim, ya, yaitu ini kata Imam Ibnu Katsir adalah sifat atau kelompok Yahudi yang lain, yaitu dai-dai Yahudi yang mereka menyeru orang kepada kesesatan dengan kebohongan, ya, dengan kebatilan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memakan harta orang lain, ya, dengan cara yang batil. Fawailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mereka mendapatkan keuntungan seperti yang tadi, ya, mereka merubah yang hak menjadi yang batil itu, ya kan? Mereka datang kepada dia orang yang bermasalah atau punya masalah, meskipun mungkin dia orang masalah itu tahu bahwa masalahnya ini ada dalam posisi salah, ya, tapi dia bawa duit, ya, bawa kardus sarimi, tapi isinya bukan mie, diisi, ya, ganti isinya dengan uang, kemudian dia minta fatwa. Datang ke pengadilan, mungkin kalau kita begitu, ya, minta disahkan perkaranya, padahal dia sebenarnya yang bersalah, tapi karena dia bawa tadi box sarimi atau apalah begitu, sariminya keluarin, isinya diganti dengan lembaran-lembaran bernomor begitu, kemudian diketuk palu, dia yang benar, seperti itu. Nah, itu dengan aturan-aturan yang mereka buat sendiri, liyashtaru bihi thamanan qalila, supaya dia dapat keuntungan. Ini dulu orang-orang Yahudi, ini bukan cerita hakim yang sekarang, bukan. Ini cerita yang dulu. Kalau sekarang ada yang mirip-mirip, ya jangan disalahkan. Ya, kita akui aja sebagai suatu kenyataan. Nah, haula, ya, orang-orang Yahudi yang seperti ini ada dulu, ya. Maka orang yang seperti ini, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fawailun, maka celaka besar orang seperti itu. Wailun itu kecelakaan besar, itu terjemahan kita tadi, ya kan? Celaka besarlah bagi orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka, bikin aturan, lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan, dari Allah, supaya dia dapat keuntungan. Nah, celaka besar itu kalau cuma diterjemahkan sebagai celaka besar, secara bahasa betul celaka besar gitu, ya, terjemahannya. Tapi apa yang dimaksud dengan celaka besar itu apa? Kan celaka besar macam-macam. Gempa bumi celaka besar, gunung meletus celaka besar, tabrakan orang di jalan juga kecelakaan besar, apalagi kalau tabrakannya beruntun. Banyak definisi celaka besar itu apa, kemudian yang jami, yang mana, apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an ketika Allah mengatakan wailun, ya, wail, ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa kitanya celaka lah atau kecelakaan besar. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, mengatakan dalam sebuah hadis, ya, mohon maaf, saya lagi agak kurang sehat. Wailun itu adalah wadin fi jahannam. Rasulullah SAW bersabda bahwa wailun itu adalah lembah yang ada di neraka jahannam. Jadi wail itu lembah. Wail itu kayak kalau sekarang misalnya kawah putih,
Apa itu kawah putih? Nama tempat di sana di Ciwidey, ya kan? Ciwidey ya kawah putih itu kan? Oh, yang ada di bawah. Nah, itu kawah putih itu maksudnya adalah itu, bukan kemudian kawah putih itu apa? Pokoknya kawah berwarna putih, bukan. Tapi itu maksudnya kayak gitu. Nah, sekarang wailun itu adalah lembah yang ada di neraka Jahanam. Salah satu lembah di antara lembah-lembah yang ada di neraka Jahanam itu namanya wail. Atau wail itu adalah nama untuk seluruh lembah yang ada di neraka Jahanam. Yahwi fihil kafir arba'ina kharifan qabla an yablu qa'rah. Ya. Kalau ada orang yang dilemparkan ke situ, ke lembah itu dari atasnya, lembah itu kan sesuatu yang menjorok ke bawah ya, tempat yang menjorok ke bawah itu ya, lembah ya. Kalau ke atas bukit gitu kan, atau gunung, ya, kebalikannya lembah. Lembah itu tempat yang rendah. Nah, kalau ada orang, ini kita di tempat yang ratanya atau di atas gunungnya, ya di tempat yang ratanya, kemudian tempat itu menjorok ke bawah, itu lembah. Kalau ada orang dilemparkan ke situ dari atasnya, dari permukaan lembah itu, untuk sampai di yang tempat yang paling rendahnya itu butuh 40 tahun. Butuh waktu 40 tahun. Nah, itu lembah yang ada di neraka Jahanam itu. Wail namanya. Sehingga maknanya fawailul lilladzina yaktubunal kitaba itu celaka besar tadi itu bukan tabrakan, bukan kena gempa, tapi dia akan dimasukkan ke dalam lembah itu. Jadi udah neraka jahanamnya yang paling bawah di dalam lembah. Waliyadzubillah. Itu makna wail. Ya. Ibnu Abbas juga mengatakan seperti itu, wailun ya, maksudnya adalah wadin fi jahannam, adalah nama lembah yang ada di Jahannam. Ada riwayat yang lain dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini riwayat yang lain, bahwa wailun fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maknanya adalah al-wailu jabalun finnar wa huwa alladhi unzila fil yahud li'annahum harrafut tawrah zadu fiha ma habbu wa muhu aw ma'hu minha ma yakrahun wa muhu isma Muhammad min at-tawrah lidzalika ghadaballahu alaihim farafa'a ba'da at-tawrah fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Tapi hadis ini gharib ya, hadis ini dhaif ya. Dikatakan bahwa wailun itu katanya nama gunung yang ada di neraka Jahanam yang nanti diturunkan akan ditimpakan kepada orang Yahudi lantaran mereka menyelewengkan isi Alkitab Taurat. Ya, mereka tambahkan di dalam Taurat itu apa yang mereka inginkan dan mereka hapus dari Taurat itu apa yang mereka tidak inginkan. Di antaranya mereka menghapus ya nama Nabi Muhammad dan tanda-tanda kenabiannya karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ya, sehingga mereka akan mendapatkan nanti siksaan balasan dari Allah, ditimpakan gunung katanya. Itu makna wail dari pemaknaan yang kedua atau riwayat yang kedua, tapi riwayatnya dhaif, lemah. Riwayatnya lemah. Ikrimah seorang ulama mengatakan, meriwayatkan dari Ibnu Abbas ya, radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim hum ahbarul yahud. Siapa yang melakukan yaktubunal kitaba bi aydihim, di antara orang Yahudi yang melakukan penulisan aturan itu lalu mereka mengatakan ini dari Allah, menambahkan apa yang ada di dalam Taurat atau menguranginya lalu mereka mengatakan dari Allah. Yahudi siapa yang dimaksud? Nah, ini jawabannya. Ibnu Abbas mengatakan hum ahbarul yahud, rahibnya, ustadznya, ulamanya, kiainya. Bukan semua orang Yahudi melakukan itu, karena
tadi tidak semua orang Yahudi berkapasitas atau memiliki kapabilitas kemampuan untuk melakukan itu. Nah ini untuk ustadz-ustadz ini harus hati-hati. Ya, ustadz-ustadz yang ngomong sembarangan tentang hukum Allah, ya, ini diantara faidahnya, diantara hikmahnya, maka akan terkena ancaman yang sama dengan yang diancamkan oleh Allah kepada orang Yahudi. Karena yang ancaman ini diberikan oleh Allah kepada orang Yahudi bukan karena, sekali lagi, bukan karena keyahudiannya, tapi karena perilakunya. Maka siapapun yang melakukan perilaku itu mendapatkan ancaman yang sama. Ustaz-ustaz, kiai-kiai, ulama-ulama, ya, harus hati-hati ya di dalam menyampaikan hukum Allah. Jangan sampai salah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ketika diminta fatwa, diminta pendapat, harus hati-hati. Jangan sampai dia memberikan pendapat hanya sekedar untuk melegitimasi, menyenangkan orang lain lantaran dia diberikan hadiah-hadiah, atau walau tanpa hadiah pun maka tidak boleh. Ya. Jadi itu ya, orang-orang Yahudi melaksanakan seperti itu maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wail. Wa qalu la tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Ayat ke-80 kita masuk ke ayat yang ke-80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan kita ini tidak akan disiksa atau masuk neraka kecuali sebentar saja. Ayyaman ma'dudah, hari dalam hitungan jari. Saya bacakan terjemahan versi formalnya. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahda falan yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kecuali selama beberapa hari saja, kata mereka. Maka katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Kata Imam Ibnu Katsir, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menghabarkan tentang kondisi orang-orang Yahudi yang mereka klaim, yang mereka akui terhadap diri mereka sendiri, di mana mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan disentuh oleh api neraka, mereka tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Kemudian setelah itu mereka akan selamat. Nah, ini secara prinsip tentang api neraka, apa yang diyakini oleh kita Ahlus Sunnati wal Jamaah agak mirip nih dengan mereka, tapi tentunya mereka salah. Ya, tapi ada kemiripan artinya di dalam ayyaman ma'dudahnya. Tapi sebelum ke situ kita tafsirkan dulu ini. Kita baca dulu tafsir yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Bahwa mereka punya prasangka itu, punya keyakinan itu, bahwa mereka tidak akan disentuh, tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja, katanya. Lalu kata Allah, tanyakan kepada mereka, apakah ada perjanjian antara Allah dengan kalian bahwa kalian itu akan, kalau masuk neraka hanya akan beberapa hari saja? Itu ada perjanjiannya, ada itu dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada kalian. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kalian hanya ngaku-ngaku saja mengatasnamakan Allah. Jadi orang-orang Yahudi itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, mereka mengatakan bahwa dunia ini itu akan berusia 7.000 tahun. Usia kehidupan dunia ini akan berusia 7.000 tahun. Sekarang tahun berapa? 2020 Masehi. Ya kan, sebelum Masehi ada tahun-tahun. Nah, kalau sebelum Masehi itu ada 4.000 tambah 2.000, 6.000, tinggal 1.000 lagi deh kalau kata orang Yahudi. Ya kan? Kalau sebelum Masehi itu ada 5.000 tahun,
Tapi ada arkeolog itu kan menemukan benda itu ini katanya sejuta tahun sebelum Masehi. Oh, berarti udah kebantah sama arkeolog. Ya, anggapannya orang Yahudi ini. Nah, kalau seandainya sebelum Masehi itu ada 5.000, sekarang sudah 2020, juga sudah kelewat 20 tahun. Nah, tapi mereka punya anggapan itulah. Jadi kata orang-orang Yahudi, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa di antara kalangan orang Yahudi itu ada anggapan, ada keyakinan bahwa dunia ini usianya akan 7.000 tahun. Dan kemudian kata mereka, siksa neraka itu nanti adalah dari setiap 1.000 tahunnya itu jadi 1 hari. Nah, mereka balik jadi 1 hari. Ya kan, jadi 1 hari. Kan ada di dalam Al-Quran, wa inna yawman 'inda rabbikum ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah itu bagaikan 1.000 tahun yang kalian hitung di dunia. Nah, kata mereka, berarti kita itu nanti di akhirat hidup cuma 7 hari. Ini logika nih, logika mereka nih. Analogi yang salah nih. Ya. Main logika dengan analogi yang keliru. Kan dunia ini hidup, kalaupun orang hidup seumur hidup dunia, berarti dia hidup 7.000 tahun. Ya kan? Kata mereka. Sedangkan nanti di akhirat itu 1 harinya itu bagaikan 1.000 tahun, ya kan? Berarti nanti di akhirat itu cuma ada 7 hari, ya kan? Itu logika mereka nih. Kalau begitu nggak apa-apa masuk neraka, kata mereka. Nauzubillah. Kalau pemahaman kita kan berbeda, ya kan? Kalau 1 hari masuk neraka berarti sama dengan 7.000 tahun, gitu kan? Kalau mereka bukan. Kita hidup 7.000 tahun berarti jadi 1 hari di 1.000 tahun kita hidup di dunia berarti sama dengan 1 hari di akhirat nanti. Jadi kalau ada orang buat dosa selama 1.000 tahun berarti nanti disiksanya sehari. Karena seharinya bagaikan 1.000 dibalik sama dia logikanya. Ya, ini orang Yahudi ini akal-akalan. Ya, senangnya akal-akalan, main logika. Jadi kata mereka seperti wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kita tidak akan masuk neraka kecuali kalaupun ia masuk ayyaman ma'dudah, dalam hitungan jari saja cuma 7 hari maksimalnya orang, ya, orang masuk neraka. Ya, kalau itu pun dia hidupnya selama di dunia 7.000 tahun. Berarti kalau tidak sampai 7.000 tahun tidak akan sampai sehari di sana, kan begitu. Kalau kurang dari 1.000 tahun berarti di nerakanya tidak akan sampai sehari, begitu logika mereka. Ya, kalah-kalah mereka. Ya, maka kata Allah, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, qul attakhattum indallahi ahda fala yukhlifallahu ahda am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Itu kalian dapat dari mana itu? Ya, apakah Allah menjanjikan itu kepada kalian di dalam Taurat? Ya, atau kalian hanya mengklaim saja bahwa itu sesungguhnya dari angan-angan kalian? Ya, orang Yahudi, masya Allah. Kemudian di kota iman wal Islam ada juga riwayat yang lain yang mengatakan dari Ikrimah, khasamatil yahudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu lan nadkhulan nar illa 40 lailah wa sayakhlifuna ilaiha qaumun akharun ya'nuna Muhammadan wa ashabuhu wal iyad billah. Faqala Rasulullah biyadihi ala ru'asaihim bal antum khaliduna mukhalladuna la yukhlifukum ilaiha ahad. Di dalam ada satu riwayat, ya, riwayat Ibnu Jarir, ya, di sini Imam Ibnu Katsir mengangkat satu riwayat ini berasal dari Ikrimah. Ada sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka mengatakan, kita tidak akan masuk neraka. Kalaupun kita masuk neraka hanya 40 hari saja. Itu pun yang 40 hari diwakili oleh orang lain katanya. Maksudnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Orang Yahudi ini kacau. Ya. Jadi kata mereka berkata seperti itu kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, kita ini orang Yahudi nggak bakal masuk neraka. Kalaupun kita divonis masuk neraka, maka vonisnya itu masuk nerakanya cuma 40 hari. Dan itu pun nanti akan diwakilkan katanya.
untuk menerima siksanya diwakilkan oleh siapa? Oleh kalian katanya. Nauzubillah. Astagfirullah. Maka oleh mendengar perkataan itu Nabi Muhammad SAW mengatakan atau bersabda, bal antum khalidun mukhalladun la yukhlifukum ilaiha ahadun. Ya, kata Rasulullah SAW, tidak, kalian akan masuk neraka, kalian kekal dan dikekalkan di dalamnya dan tidak akan digantikan posisi kalian itu oleh siapapun. Maka lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkanlah ayat ini, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Kemudian di ikhwatal iman 2 ayat lagi, insyaallah ayat ke-81 dan 82. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya, saya bacakan dulu terjemahan formalnya. Ya, bukan demikian yang benar. Barang siapa yang berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini ya, diriwayatkan pernah dipanggil ketika Khaybar itu dibuka, ya, Khaybar dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Kan mereka Khaybar itu Yahud di Madinah itu dulu pemukiman mereka itu di Khaybar. Nah, ketika itu Khaybar dibebaskan, lalu Rasulullah SAW diberi hadiah oleh orang-orang Yahudi ini seekor domba, ya, domba, kambing. Ya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, ajba'u liman kana minal yahudi hahuna. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, mari sini, yang tadinya orang Yahudi kumpul di sebelah sini, kumpulkanlah orang-orang Yahudi itu. Man abukum, kata Rasulullah SAW, siapa leluhur kalian? Kalian ini turunan siapa? Bapak kalian itu siapa? Nenek moyang kalian itu kabilahnya ini dari mana? Kan orang Arab itu kan Masya Allah hafal dengan nasab-nasab, ya kan? Mereka ini turunan siapa itu hafal. Di kita juga ada ya sebagian ya yang masih pakai marga itu kan hafal tuh silsilahnya. Ya. Kalau orang Jawa enggak pakai. Ya. Sumatera ada yang pakai, Sulawesi juga ya ada yang pakai. Ya. Orang Arab jelas pakai. Man abukum, mereka jawab fulan, kita keturunan fulan. Kata Rasulullah, kadzabtum, bohong kalian. Rasulullah dikasih tahu bahwa mereka bukan keturunan itu. Bal abukum fulan, tapi kalian ini keturunan yang ini katanya gitu. Mereka ketahuan bohong kan? Qalu sadaqta wa bararta. Kata mereka, benar Anda wahai Rasul, ya, Anda benar dan Anda telah berbuat baik. Artinya benar apa yang kau katakan itu. Tsumma qala lahum, lalu Rasulullah berkata kepada mereka, bersabda, hal antum sadiqiyya an syai'in in sa'altukum anhu? Apakah kalian akan jawab jujur kalau aku bertanya kepada kalian tentang sesuatu? Kalau bohong lagi kan nanti udah ketahuan tuh. Sekarang mau jujur nggak? Nah, qalu na'am, kata mereka iya. Ya Abul Qasim. Wa in kadzabnaka arafta kadzabna kama araftahu fi abina. Kalau sekarang kita bohong, pasti kita ketahuan lagi dong. Ya, sebagaimana barusan tentang nenek moyang kita, ya, ketahuan deh kita, ya, sama engkau. Wahai Rasul, faqala lahum Rasul, maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, man ahlun nar, siapa yang akan menjadi penghuni neraka? Kata Rasulullah, faqalu nakunu fiha yasiran thumma takhallafuna fiha. Kata orang-orang Yahudi ini, nanti kita masuk neraka, tapi kita sebentar masuk nerakanya, karena setelah itu akan diganti oleh kalian. Faqala lahum Rasulullah, ikhsa'u wallahi la nukhlifukum fiha abadan. Ya,
kalian ini jahat sekali. Demi Allah kita tidak akan mengganti kalian di neraka selama-lamanya. Enggak mau ya, menggantikan posisi kalian di neraka. Summa qala lahum Rasulullah, hal antum shadiqiyya an syai'in in sa'atukum anhu? Lalu kata Rasulullah, apakah kalian mau jawab jujur kalau aku bertanya kepada kalian tentang sesuatu? Qalu na'am ya Abul Qasim. Iya, kami akan jawab jujur wahai Abu Qasim. Abu Qasim ini Rasulullah karena beliau ada putranya bernama Qasim. Hal ja'altum fi hadhihi syah summan? Kata Rasulullah, ayo jawab jujur. Apakah pada seekor kambing yang dihadiahkan kepadaku ini kalian taruh racun di situ? Qalu na'am. Kata mereka, iya wahai Rasul, kita taruh racun di situ. Qalu fama hamalakum ala dzalik? Kata Rasulullah, apa yang memotivasi kalian untuk taruh racun di situ? Qalu aradna in kunta kadziban an nastariha minka wa in kunta nabiyyan lam yadurru. Kita ingin ngetes. Kalau engkau dusta ngaku-ngaku nabi, maka kita ingin berlepas diri dari semua pengakuan-pengakuan bohongmu itu. Tapi kalau engkau benar-benar nabi, maka racun yang kita taruh ini tidak akan pernah membahayakanmu. Artinya kita bakal ketahuan di situ ada racun. Dan sekarang terbukti bahwa engkau tahu di situ ada racun. Berarti engkau ini nabi benar-benar nabi, bukan nabi ngaku-ngaku. Kemudian dari situ banyak orang yang masuk Islam. Nah, hadisnya sahih riwayat Bukhari, Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, jadi asyahid minal hadis, apa poin dari hadis ini? Mereka berkeyakinan itu tadi bahwa kalau kita masuk neraka, doktrinnya orang Yahudi itu kalau mereka masuk nerakanya cuman sebentar, karena nanti diganti oleh orang Islam katanya gitu. Aduh kacau orang Yahudi ini. Ya. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-81 82 ini tidak seperti itu. Enggak ada ganti-gantian di surga di neraka. Enggak ada mewakilkan, enggak ada. Enggak ada. Karena kamu punya duit banyak gitu ya udah di penjaranya, nanti kamu keluar kamu bayar joki ya. Enggak ada joki-jokian di neraka, enggak ada. Di surga enggak ada joki-jokian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 81 82 ini, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, orang yang berbuat salah, yang berbuat maksiat, yang melanggar aturan Allah, ya, maka dia dan kemudian dia mati dalam keadaan belum bertaubat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di dalam tafsirnya, ya, di dalam menafsirkan ayat ini, ay alladzi yamutu ala khatayahu min qabli an yatub, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-A'mash, kemudian Abi Razin, kemudian dari Khabi Ibnu Khaitham, ya, dan dari As-Sudi, ya, dan dari sahabat-sahabat juga, ya, bahwa ahatat bihi khati'atu, orang berbuat salah kemudian dia ada di atas kesalahan itu sampai dia meninggal tidak bertobat, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka orang yang seperti itulah dia akan masuk neraka dan kemudian sesuai dengan dosanya di neraka itu bahkan ada yang sampai kekal di dalamnya. Walladzina amanu wa amilus shalihat, sementara orang yang beriman, yang beramal soleh, baik perilakunya. Ingat, iman dan amal soleh. Selalu Allah katakan seperti itu, iman, amal soleh, ya, bahwa amal soleh itu artinya tidak akan pernah ada, ya, kalau tidak didasari keimanan. Jadi amal soleh itu adalah kebaikan yang dilakukan atas dasar keimanan, keikhlasan. Sehingga kalau kebaikan dilakukan bukan oleh orang yang beriman, tidak akan jadi amal soleh, ya, hanya kebaikan dunia saja. Walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah, mereka akan dibalas dengan surga, mereka akan menjadi para penghuni surga, hum fiha khalidun, dan mereka juga akan kekal di dalamnya menikmati balasan kebaikan
atas apa yang dikerjakannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman wal Islam azanallahu wa iyyakum jami'an. Ada beberapa dalil baik dari ayat maupun dari hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir kaitan dengan ayat ke-81 81 dengan 82 ini. Tapi insyaallah taala apa yang kita sampaikan insyaallah sudah mewakili ya bahwa keimanan neraka dan surga itu ya bukan karena amalan orang lain tetapi karena amalan yang dilakukan oleh individu. Artinya tidak ada joki untuk di neraka maupun di surga ya. Kalau di surga mungkin orang tidak mau diganti joki ya. Jadi di neraka itu tidak ada joki-jokian ya sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Yahudi ya. Dan kemudian kehidupan di neraka itu nanti bagi kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka orang yang berbuat dosa itu ada klasifikasinya. Nah, ini sebagai penutup saya tambahkan. Yang pertama ini Ahlus Sunnati wal Jamaah. Prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah disarikan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang itu memiliki dosa, ini orang ya, punya dosa, dosanya selain dosa syirik. Dosanya selain dosa syirik atau punya dosa tapi tidak punya dosa syirik. Dan ada orang yang punya dosa ketika hidupnya dan ada dosa syiriknya. Paham? Ini banyak dosanya atau tidak ada dosa lain tapi punya dosa syirik. Ini orang banyak dosanya tapi tidak ada dosa syirik. Ada dua orang berbeda ya kondisinya. Dua-duanya bertaubat kepada Allah ketika dia masih hidup di dunia dengan taubatan nasuha, meminta ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah ampuni dosanya, misalnya Allah kabulkan taubatnya, Allah terima taubatnya, maka yang ini maupun yang ini insyaallah ya, kalau dia mati menghadap Allah dalam keadaan sudah terampuni, tidak dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kondisi yang kedua, dia punya dosa syirik, yang ini punya dosa yang lain tapi tidak ada dosa syirik. Mati dua-duanya waliyadzubillah dalam kondisi belum bertaubat. Kondisinya dia belum bertaubat. Kalau yang tadi sudah bertaubat kemudian mati, maka yang ini yang ada dosa syiriknya, inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat apa itu? Surat An-Nisa ya, juz kelima kalau tidak salah, di awal juz kelima dan di akhir juz kelima ayat itu diulang 2 kali oleh Allah. Nah, inilah orang yang berbuat syirik, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Itu artinya dosa syirik yang dibawa mati, yang pelakunya tidak bertobat sebelum dia mati. Maka ini tidak, karena dosa tidak akan diampuni, maka dia tempatnya di neraka. Tempat untuk membalas dosa itu mana? Neraka, bukan surga. Surga itu tempat untuk membalas pahala kebaikan seorang. Paham ya yang ini? Dah, kita tidak usah bahas lagi karena dia akan selama-lamanya di sana kata Allah. Nah, lalu ada orang yang kedua tadi, sama-sama punya dosa, akan mungkin banyak dosanya tapi tidak ada dosa syiriknya. Dia mungkin korupsi, dia mungkin durhaka ke orang tuanya, dia mungkin apalah, dia dosa mabok, judi mungkin atau yang lainnya, ngomongin tetangga dan seterusnya, jahat kepada orang lain. Mati dia belum bertobat, kebawa dosanya, berkebawa mati. Maka orang yang seperti ini kondisinya kata Rasulullah SAW antara dua. Wa imma an yaghfarallahu lahu khati'atihi aw sayyi'atihi. Kemungkinan yang pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosanya tanpa harus disiksa dulu, karena Allah Maha Pengampun, dan ampunan pada saat itu hak prerogatif Allah. Allah mengampuni siapa saja terserah Allah. Kalau ada yang kemudian Allah ampuni, maka sudah diampuni tanpa harus mampir dulu ke neraka, masukin ke surga. Karena sudah tidak ada dosanya, ya tidak ada lagi yang harus dibersihkan dari dirinya di neraka.
Karena neraka itu salah satu fungsinya adalah membakar dosa, membersihkan kotoran sebelum seseorang kalaupun berhak dia masuk surga. Paham ya? Maka kemudian dia bisa langsung surga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang kedua, Allah tidak ampuni secara langsung dosa-dosa orang ini, maka akan diberlakukan kepadanya konsekuensi pembersihan dosa. Di mana? Di neraka. Maka dia di neraka dibakar dosa-dosanya sampai habis atau sampai dia mendapatkan syafaat, pertolongan. Ya. Maka kalau dia dapat syafaat, atau sudah habis dosanya, maka orang ini akan diangkat dari neraka, dibersihkan di nahril haya, sungai kehidupan, lalu kemudian dipindahkan ke atau dimasukkan ke dalam surga. Ya, nah orang seperti ini kata Rasulullah SAW nanti akan tertulis di tubuhnya atau di jidatnya jahannamiyin, residivis neraka. Gitu. Tapi nggak apa-apa daripada terus-terusan di situ, ya masih mending. Waliyadzubillah, tapi ya mudah-mudahan kita orang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang masuk surga secara langsung tanpa harus bangkit-bangkit. Allahumma amin. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi bahwa apa yang kita kaji dalam tafsir terkait dengan kisah Bani Israil ini, apa yang menyebabkan mereka celaka atau mendapatkan ancaman dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan karena keyahudiannya, tapi karena sikap dan perilakunya. Maka para ulama mengatakan siapapun, meskipun dia bukan orang Yahudi, meskipun dia orang Islam, ya, kalau berperilaku dengan perilaku yang sama, maka berarti dia juga terkena ayat tersebut, terkena ancaman, terkena siksaan yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih, demikian yang dapat disampaikan. 2 menit kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Iya 2 menit. Sudah 11.28. Oh, ada yang mengantarkan pertanyaannya. Bukan? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ya Pak, silakan Pak. Ya, betul. Allah akan menjaga? Ya. 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 Mudah-mudahan mewakili yang lain pertanyaannya. Kenapa Allah tidak menjaga kitab-kitab samawi yang lain sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an? Al-Qur'an Allah firmankan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Jadi Al-Qur'an tidak akan ada yang berubah, ya. Bahkan saya pernah diceritakan oleh lajnah pentasih Al-Qur'an, itu hanya salah harokat saja, salah ngasih harokat, itu ada satu percetakan Al-Qur'an yang sudah mencetak sekian ribu eksemplar, itu diminta untuk ditarik dengan jumlah yang sudah diedarkan itu dan harus disetorkan ke Kementerian Agama untuk diperbaiki atau dimusnahkan. Wah, itu kan salah satu pertanda bahwa Allah menjaga Al-Qur'an, ya, dengan tangan-tangan manusia dan seterusnya, ya. Prakteknya. Tapi kenapa Allah tidak melakukan itu dalam kitab-kitab samawi yang lain? Nah, di antara hikmahnya adalah yang pertama, ya itu mukjizat untuk kita. Bahwa Al-Qur'an itu mukjizat untuk kita, untuk Nabi kita Muhammad SAW, dan satu-satunya mukjizat Nabi Muhammad SAW yang masih ada saat ini dan dirasakan oleh semua umatnya adalah Al-Qur'an, ya, adalah Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an itu mukjizat, ya. Salah satu kemujizatannya dia tidak akan ada orang yang mampu atau bisa merubahnya. Kalaupun ada yang kesalahan tanpa sengaja pun akan ketahuan dan akan ada instruksi untuk segera memperbaikinya atau memusnahkannya, seperti kisah tadi itu. Nah, kenapa Quran yang lain tidak? Wallahu ta'ala alam. Kenapa tidak? Yang jelas itu menjadi keistimewaan Al-Quran, ya. Tidak menjadi keistimewaan kitab-kitab yang lain, karena memang Allah tidak mengikrarkannya. Yang kedua,
mudah-mudahan jawabannya tidak puas dengan yang pertama, nanti bisa dicari hikmah-hikmah yang lain karena itu kaitannya dengan hikmah. Yang kedua kaitan dengan apa tadi Pak? Lupa. Oh, bagaimana supaya menumbuhkan ya tadi level agama yang ketiga, ihsan di dalam diri kita. Maka jawabannya adalah al-muraqabah. Muraqabatullah. Selalu tanamkan di dalam diri kita, yakini bahwa Allah itu punya sifat as-sami', al-basir, al-alim, al-khabir dan seterusnya. Bahwa Allah itu punya sifat maha mengetahui, ya kan? Maha mendengar, as-sami', al-basir, maha melihat. Ya, hadirkan itu di dalam diri kita bahwa dimanapun ya Allah mendengar, dimanapun Allah melihat, dimanapun Allah mengetahui. Nah, ketika sifat-sifat Allah ini kalau kita yakini, maka akan lahir namanya sifat al-muraqabah. Sifat selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka kalau itu sudah ada, maka insyaallah ihsan itu akan tercapai. Ya, anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ya, kalian beribadah kepada Allah seolah-olah Allah itu ada hadir melihat kita di hadapan kita, kalaupun kita tidak melihat Allah, ya, tapi Allah tetap melihat kita. Wallahu taala alam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.